Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Wahyu Agung Bagus P. Oke, pada video kali ini saya buat video yang sedikit berbeda ya teman-teman. Kita akan bukan bermain sih, lebih tepatnya kita akan sedikit membahas tentang rangkaian ini. Nah ini, mungkin teman-teman sudah tahu. Kita akan sedikit membahas tentang Arduino. Jadi kebetulan saya ada tugas disuruh buat alat. Jadi yang mana salah satu komponennya itu menggunakan Arduino. Oke, mau tahu kelanjutannya gimana? Alat apa yang kita buat? Oke, jangan lupa kawan-kawan ya, like-nya, share, subscribe juga, terus komen-komen juga kalau pengen tahu lebih jelasnya lagi. Oke, kita akan langsung ke simulasinya. Ini dia simulasinya. Oke kawan-kawan, jadi di sini kebetulan ya saya ini lagi ada ngerjakan tugas. Terus tugas saya ini membuat rangkaian atau apa ya yang bisa diberi judul ini alat yang saya dan teman saya buat ini alat indikator kelayakan kondisi saat membaca. Jadi alat ini sebenarnya disimulasikan di dalam aplikasi Proteus. Oke, kita akan langsung aja ke aplikasi Proteusnya. Jangan lupa kawan-kawan, ini yang ini dipencet dulu nih, ya. Oke, kita akan ke aplikasinya mana nih? Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi mohon maaf kalau sekiranya jalur-jalurnya ini apa ya, dempet-dempet seperti ini. Ya, saya ini buat apa adanya, teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Ini yang namanya sensor ultrasonik. Kemudian di sini ada sensor LDR yang biasa. Terus di sini menggunakan Arduino ini sebagai microcontrollernya. Kemudian ada LCD, ya ini LCD Liquid Crystal Display, ya ukuran 16x2. Kemudian ada dua buah indikator. Di sini indikator dengan LED warna hijau aman, sedangkan di sini LED kurang aman yang ditandai dengan warna merah. Kita akan ke codingnya dulu. Di sini teman-teman bisa buka di Arduino IDE-nya. Ini saya sudah buat codingnya. Jadi codingnya seperti ini. Jadi lumayan panjang lah. Mungkin kalau yang benar-benar sudah mahir di program Arduino bagian coding-coding mungkin bisa lebih dipersingkat lagi. Kemudian kalau mau mengcompile dari Arduino IDE ke aplikasi Proteusnya di sini, teman-teman cukup sebentar kita buka lagi. Teman-teman cukup ini aja memeriksa atau biasanya di sini verify kalau yang pakai bahasa Inggris. Nah, ini sedang mengkompilasi sketsa di sini. Kita tunggu. Oke, di sini sudah selesai mengkompilasi. Terus yang di bawah sini ini ya. Ini kita tarik ke atas sedikit aja, terus yang ini kita geser ke kanan. Geser, cari yang ada ekstensinya ini .hex ini ya. Terus ini kita copy ya. Kita copy. Setelah kita copy, Ctrl C. Nah, ini di bagian Arduino di sini di Proteus kita klik 2 kali. Klik kiri 2 kali. Ada yang di sini namanya program file. Ini kan ada semacam data yang tadi. Ini kita blok, terus kita hapus, baru kita paste. Nah, setelah kita paste, kita klik OK. Sudah. Kemudian yang di sini juga ada di sini juga namanya ultrasonic sensor.hex. Ini ya. Jadi teman-teman kalau sudah ada library-nya khusus untuk Proteus ya dari sensor Arduino, teman-teman harus download dulu. Karena di aplikasi Proteus sendiri kemungkinan saya pada saat menginstal, awal install itu tidak ada Arduino dan sensor-sensor segala macam itu tidak ada. Jadi harus download terlebih dahulu. Kemudian pilih yang ada gambar file dan kemudian kita langsung diarahkan ke library dari Proteusnya. Ini ada ultrasonic tep.hex, kita klik kiri 1 kali, kita open. Oke, sudah. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita langsung ini run the simulation. Nah, ini sudah mulai menyala.
kita lihat. Nah, di sini dapat terlihat jarak 44 cm. Ini kita kecilkan lagi ke 0%. Jadi ini potensiometer ya teman-teman. Jadi akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Jadi sensor LDR ini akan bertugas untuk menangkap cahaya yang masuk ke sensor ini. Kemudian dari cahaya tersebut akan dikonversikan dan diolah di program Arduino-nya ini. Kemudian keluarannya itu berupa tulisan. Misalnya kalau tempatnya gelap, nah di sini cahayanya kurang, tulisannya hasilnya, dan kemudian ditampilkan juga dengan indikator pada LED di sini warna merah kurang aman. Nah, jadi otomatis keadaan atau kondisinya ini dalam kondisi gelap. Misalnya kita lagi membaca sebuah buku di tempat yang gelap. Terus kita menggunakan rangkaian atau alat seperti ini yang secara bentuk fisiknya itu sudah jadi. Jadi sensor LDR ini akan menangkap cahaya yang masuk sekiranya ada atau tidak. Jika tidak ada cahaya yang masuk, maka akan diolah di bagian Arduino, kemudian akan ditampilkan bentuk seperti ini, cahaya kurang. Kemudian ditandai juga dengan LED kurang aman yang berwarna merah ini menyala. Dan otomatis dong, kita pada saat membaca di tempat yang gelap itu mendekatkan pandangan kita ke objek yang kita baca, atau mendekatkan mata kita itu lebih dekat sekali ke buku. Misalnya kita sedang membaca buku. Nah, jadi fungsi dari potensiometer ini untuk mengatur jaraknya. Nah, jadi kita misalkan yang sangat dekat sekali, jarak pandang mata kita dengan buku kita ini kita asumsikan di sini sebagai potensiometer. Jadi semakin kecil nilai potensiometer di sini, berarti kalau dalam kenyataannya itu berarti semakin dekat juga pandangan kita ke bukunya. Jadi di sini 0%, jaraknya di sini 1 cm. Terus misalnya kalau kita menjauhkan pandangan mata kita ke objeknya, kita tinggal memperbesar. Ini ada bagian sini kan, teman-teman lihat yang di sini plus, yang di sini minus. Kita klik saja, dia akan naik jaraknya, akan bertambah tuh 10 cm. Kita naikkan lagi. Jadi di sini ada batas amannya teman-teman. Batas amannya sudah diatur. Di sini nanti kita akan ke codingnya lagi. Sudah saya atur 39 cm itu batas kurang aman. Sedangkan di atas 39 cm sudah termasuk kategori aman. Nah, jadi seperti itu. Ini 26 cm. Kemudian naik jadi 33 cm. Kemudian naik lagi jadi 44 cm. Nah, ini sudah di atas 39 cm ya, berarti kondisinya sudah aman. Nah, kemudian untuk sensor LDR-nya ini pasti juga sudah dalam keadaan ada cahayanya yang masuk ke sensor LDR, sehingga akan diolah ke Arduino dan ditampilkan pada LCD di sini. Jaraknya 44 cm dan tertulis cahaya pas, bro. Nah, kalau cahaya sudah pas berarti ya udah kita bisa membaca dengan jarak yang mungkin sudah diatur, sudah ditentukan oleh rangkaian yang telah kita buat ini, dan ditampilkan juga pada LCD beserta LED indikator di sini. Teman-teman bisa modifikasi lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, silahkan, tidak apa-apa, malah mantap itu ya, berkreasi lagi, lebih berkreasi lagi di Arduino ini. Terus sesuai yang tadi kita akan, oh iya, alat ini juga sekiranya dapat membantu ya, mengurangi yang sekiranya suka baca buku ataupun ya main HP di tempat yang gelap, mengurangi itu dari sakit mata, atau bahkan yang lebih buruk lagi bisa membuat mata menjadi rabun. Nah, itu yang ditakutkan oleh kita sendiri maupun orang tua kita kadang-kadang kan.
Kalau suka baca buku malam-malam di tempat yang gelap atau main HP, ya biasanya di tempat yang gelap-gelap, wah ini bahaya ini. Nah, ini codingnya. Jadi mungkin codingnya nanti akan saya coba lampirkan di bagian deskripsi. Nah, jadi di sini yang paling utama kita inisialisasikan dulu pin-pinnya ke Arduino-nya. Ada pin LDR, LED 1, LED 2. LED 1 ini yang kurang aman, LED 2 yang aman. Kemudian ada ini untuk sensor ultrasoniknya. Ini dan ini. Trigger pin dan echo pin. Kemudian di sini ada void setup yang berfungsi untuk menjalankan sebuah fungsi hanya satu kali dan menginisialisasi bagian pin, setiap pin yang ada di sini, apakah dia itu input ataupun output. Kemudian ada void loop, yaitu fungsi yang akan diulang secara terus-menerus. Nah, ini seperti ini. Ada durasi, jaraknya. Nah, teman-teman bisa ngatur jaraknya di sini. Ini bagian jarak, bisa teman-teman ubah untuk nilai kalibrasinya. Kemudian di sini ada bagian if. Nah, di sini if ini penting juga untuk kita mengatur batas jarak yang kurang aman. Ya, misalnya kalau di sini kan saya misalkan jika nilainya ini untuk 500, ini untuk sensor LDR, nilainya kurang dari sama dengan 500, maka dia kurang aman. Ya, dan jaraknya di sini kurang dari 39 cm, dia juga kurang aman. Nah, maka kalau kurang aman, di sini akan ditampilkan LCD.print, akan menampilkan jaraknya, jarak cm itu berapa. Kemudian akan ditampilkan juga LCD.print bahwa cahaya tersebut kurang. Ini. Else ini adalah aman, misalnya kalau LED-nya aman berarti menunjukkan di atas 40 cm ya, di atas 39 cm maksud saya. Terus ini juga di atas 500 nilainya, berarti LED aman akan menyala. Dan di sini ditampilkan sama jarak LCD.print, jarak cm-nya berapa. Kemudian akan ditampilkan juga di sini LCD.print cahaya pas bro. Nah, berarti cahayanya sudah pas. Mungkin kalau teman-teman yang lebih mengerti lagi, lebih paham lagi, atau yang saya biasa bilang itu sudah pro ya. Kalau sudah pro masalah ini, ya mungkin bisa dikoreksi lagi punya saya ini, atau bisa lebih dikembangkan lagi. Kita di sini sama-sama belajar. Oh iya, saya ingatkan lagi teman-teman. Misalnya kalau teman-teman punya aplikasi Proteus, awal menginstal itu tidak ada alat Arduino, tapi semacam sensor-sensor ini tidak ada. Jadi teman-teman harus menginstal library-nya terlebih dahulu. Saya rasa di internet sangat banyak sekali, bahkan di tutorial YouTube juga ada. Itu teman-teman bisa langsung cek aja di YouTube atau di Google, itu ada banyak sekali. Seperti ini caranya mendapatkan library, kemudian caranya untuk menambahkannya seperti apa. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi mencoba berkreasi tanpa harus merusak alat itu sendiri. Jadi kan ada ya misalnya punya alatnya ya, tapi mau nyoba takut rusak. Ya coba dululah disimulasi seperti ini kan, juga mudah gitu kita untuk melakukannya. Kalau kita nggak tahu cara makainya gimana, ya itu lagi, kembali lagi kita ke internet lagi, cari lagi di internet. Di internet sekarang itu udah banyak teman-teman tutorial-tutorial seperti ini, cara download Proteus, kemudian cara menjalankannya seperti apa, cara menginstal, sampai cara untuk mendapatkan ini Arduino-nya, sensornya, dan yang lain-lain. Nah, itu tadi videonya teman-teman. Terus kalau teman-teman misalnya mau mengembangkan lagi, silahkan dikembangkan, justru malah lebih bagus kalau dikembangkan. Ya saya harap sih ada yang lebih mengembangkannya lagi ya, karena itu dapat mempermudah kita, terutama untuk anak-anak yang masih kecil itu kadang-kadang itu suka baca buku di tempat yang gelap-gelap ataupun main HP di tempat yang gelap-gelap. Kasih edukasi buat coba belajar pakai alat ini nih. Jadi sebagai indikator kelayakan, layak nggak sih kalau saya baca buku di tempat yang gelap, kalau di tempat terang bagaimana. Jadi bisa dijadikan perbandingan. Oh ya, terus teman-teman kalau mau beli
board Arduino seperti ini, teman-teman bisa beli di toko online, itu banyak sekali. Sebenarnya kalau lebih diperdalam lagi, Arduino ini banyak sekali manfaatnya. Kita bisa buat berbagai macam alat hanya menggunakan Arduino ini saja sebagai otaknya. Kalau masih ada kekurangan ataupun sekiranya masih ada kesalahan juga di bagian coding maupun rangkaiannya, ya mohon dimaklumi teman-teman ya, karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi silahkan komentar, Mas yang bener seperti ini loh Mas, jadi nanti rangkaian sampean bisa dibuat seperti ini misalnya. Oh ya, saya sangat bersyukur, malah alhamdulillah malah ada yang sekiranya bisa berbagi lagi, yang lebih tahu atau istilahnya lebih pro. Wah, malah lebih mantap. Oh ya, jangan lupa kalau teman-teman suka sama video ini, bisa teman-teman like, bisa teman-teman share juga ke keluarganya teman-teman, ke sahabat-sahabatnya ya, ke teman-temannya yang lain juga ya, supaya tahu kita di sini sama-sama belajar. Apa yang kita buat ini hasilnya. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Tombol merahnya ini dipencet dulu, diklik, klik, dipencet dulu tombol merahnya. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.